Mm-mm. Piye? Tanya apa? Iya, yang kemarin kan terakhir kali aku pernah telepon ke Cece kan, yang Mm-mm. nanyain persyaratan nikah di Hongkong gimana kayak gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, terus kan niatnya aku ada planning kan mau nikah tahun depan. Mm-mm. Tapi Mm-mm. ternyata tiba-tiba aku di interminit kemarin. Mm-mm. Nah, aku tuh lagi bingung. Mm-mm. Aku harus cari majikan dulu, terus pulang ke Indo, Mm-mm. sementara buat kerja, terus sambil urus-urus surat kayak dokumen-dokumen buat nikah aku sama pacar aku di Hongkong, Mm-mm. atau aku pulang ke Indo dulu, Mm-mm. terus nanti dia beliin tiket pesawat buat aku, nanti aku kayak pakai visa turis datang ke Hongkong buat nikah, terus pulang ke Indo lagi Mm-mm. buat tunggu visa yang presiden itu. Mm-mm. Itu menurut Caca gimana ya? Soalnya aku nggak tahu. Ini tiba-tiba banget aku di interminate kemarin. Terus Mm-mm. kayak aku masih bingung mau cari majikan dulu atau pulang dulu kayak gitu. Karena kan waktunya cuma kayak 14 hari. berapa hari ya sebelum. 14. Iya, tapi Mm-mm. kan dia cuma ngasih aku kayak sekitar 11 atau 12 hari lah. Mm-mm. Malah 10 hari mungkin. Mm-mm. Makanya aku bingung. Itu gimana Mm-mm. ya, Cek? Opsi dua-duanya itu boleh dipakai, tinggal sampean mau ambil yang mana gitu. Kalau sampean Oh, calon suaminya siap untuk menikahi sampean, segera untuk iya. apply, ya kan? Apply untuk Iya. daftar nikah. Nanti sampean santai Iya. dulu di rumah, yang penting sampean nyantai, nyaman kayak gitu ya. Namanya Iya. proses itu kan perlu waktu. Terus nanti kalau Iya. sudah ada jadwal pernikahan baru sampean datang ke Hong Kong. Kalau sudah ada jadwal pernikahan tinggal sampean masuk ke Hong Kong terus menghadiri upacara pernikahan, sampean pasti akan Iya. dikasih visa turis 30 hari. Selepas Oh, 30 iya. hari sampean harus pulang dulu. Karena suami kan harus ngurus proses visa dependent supaya visanya Iya. sampean tidak bambet kayak gitu loh. Ya enggak? Oh, gitu. Jadi nanti mungkin Iya. sampai di rumah estimasi kalau dari kedua belah pihak persyaratan tidak ada masalah, sampai mungkin di rumah 1 bulan visa sudah bisa Iya. turun, maksimal 2 bulan lah kayak gitu. Oh, gitu. Berarti cuma Mm-mm. diberi waktu 30 hari buat visa turis itu ya. Terus harus urus-urus kayak visa buat ke Hong Kong kayak gitu nggak ya dari Indonya? Nggak usah masuk ke Hong Kong Oh, itu kan berarti bisa pakai visa itu, turis. oh gitu. Berarti Hmm, bebas ya. Cuma bebas. datang aja kayak gitu kan, kayak Bangkok kayak gitu, bebas Iya, visa. iya. Jadi nanti kan sampean Oh, masuk ke Hong Kong itu kan sekalian kalau sampean bojone sudah daftar apply nikah, otomatis kan ada surat pengajuan untuk menghadiri iya. pernikahan antara kedua belah mempelai. Nama sampean dan nama suami kayak gitu. Makanya Iya. contoh ya, sampean dapat jadwal untuk pernikahan itu contoh bulan 1 tanggal 15. Jadi nanti sampean bisa Iya. prepare bulan 1 tanggal 10 masuk ke Hong Kong, tinggal tunjukkan aja ke imigrasi Hong Kong waktu di bandara itu. Saya mau ke Hong Kong Iya. untuk menghadiri pernikahan. Ini undangan nikahnya kayak gitu kan. Nah, terus habis itu nanti akan dikasih 30 hari sampean visanya. Nah, terus habis itu Oh, gitu. sampean melakukan pernikahan di tanggal 15 Januari. Terus habis itu selepas melakukan pernikahan itu kan sudah ada surat nikah, ya enggak? Nah, kalau sudah ada Iya. surat nikah, langsung suaminya suruh melengkapi semua persyaratan untuk proses ke imigrasi mengajukan visa dependent. Begitu juga sampean juga harus mempersiapkan persyaratan seperti yang diperlukan KK, KTP, Iya. akte. Status sampean menikah, janda atau masih gadis? Gadis. Gadis, oke. Jadi yang Iya. perlu dipersiapkan adalah KTP yang Iya. berbentuk kartu biru, bukan lembaran kayak Iya. gitu ya. Terus KK, Iya. akte, dan surat izin suami. Kok surat izin suami? Surat izin orang tua yang diketahui balai desa. Kayak gitu. Tuh. Berarti itu bikinnya di balai desa ya, surat izin orang Iya. tua buat menikah. Intinya sampean warga negara anak dari ini sebagai wali orang tua mengizinkan anaknya itu untuk melakukan pernikahan di Hong Kong terus diketahui oleh balai desone kayak gitu aja. Berarti cuma balai desa aja ya, Cek? Iya, begitu aja sih persyaratannya Kalau sangat simpel. kalau misalkan buat nikahnya itu dokumennya apa aja ya? Kalau Buat. nikah hanya paspor sampean. Kalau sampean sekarang sudah nggak ada visa karena di interminate, paspor aja. Ya. Mm-mm. Oh, gitu. Kalau sampean Berarti masih kerja, kalau sampean masih kerja perlu paspor, kontrak kerja,
visa dan Hongkong ID. Berhubung sampean sekarang udah selesai di intermediate dengan tiba-tiba, otomatis kan kontrak sampean udah nggak berlaku tuh. Jadi yang berlaku hanya paspornya aja, kayak gitu. Gitu. Kalau misalkan daftar sekarang buat nikahnya itu emang bisa ya? Bisa Dari daftar sekarang? online dulu, masuk ke websitenya www.gov.hk kayak gitu ya. Terus nanti masuk ke merit registrasi kayak gitu. Tinggal masukkan aja data sampean, terus data pasangan kayak gitu. Terus nanti tinggal atur, kalau bisa sih di Satin atau Dunmun. Jangan ambil di Admiralty atau TST kayak gitu ya, karena terlalu padat di sono jadwalnya. Oh, berarti cuma 2 itu ya yang disatin, kalau nggak di Dunmun. Saran saya seperti itu. Oh gitu. Berarti nggak perlu ID ya, cuma paspor aja. Enggak, kalau sampai udah selesai kontrak berarti cuma paspor aja. Yang penting paspornya tidak kurang dari 6 bulan. Oh. Terus katanya cowok aku tuh harus nunggu 15 hari dulu terus baru bisa dapet kayak Jadwal pernikahan. kayak gitu. Benar, Nah, benar. 2 minggu. Benar. Oh. Berarti kalau mungkin kapanpun sebenarnya bisa ya dokumennya itu, cuma maksudnya daftarnya Bisa. terus tinggal tunggu Bisa. jadwalin gitu ya. Ha-ha. Tapi kata harus itu bikin surat keterangan belum nikah itu emang harus ya? KTP itu Mbak KTP itu kan ada keterangan yang sudah ditranslate pakai bahasa Inggris. KTP itu kan ada status sampean single, belum menikah kayak gitu kan. Nah, karena KTP kita itu kan dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi harus ditranslate dulu dalam bentuk bahasa Inggris. Boleh ditranslate di KJRI. Kayak gitu. Oh, itu yang KTP Indonya. Cuma ditranslate. Yang perlu ditranslate itu KTP, KK, surat izin orang tua. Itu perlu ditranslate semuanya. Cuma waktu pendaftaran di merit register yang diperlukan itu paspor dan Hongkong ID, paspor dan KTP Indonesia sampean plus translatean yang menyatakan sampean itu statusnya belum menikah gitu, Mbak. Oh gitu. Karena kan Berarti orang harus Hongkong, tekan karena kan dulu ya, orang Hongkong buat- nggak bisa melihat bahasa Indonesia kan, tulisan Indonesia, jadi harus perlu ditranslate kayak gitu loh, gitu. Ah gitu. Enggak, katanya kan harus dari KUA loh, yang keterangan masih single itu. Katanya dia butuh itu kalau belum menikah. Kata siapa? Kata cowok aku harus ada dokumen itu. Dia ngeyel terus aku bilang nggak perlu dokumen itu karena kan cuma paspor terus Hongkong ID tuh kita udah bisa daftarin pernikahan, tapi dia ngeyel loh harus ada surat dari KUA keterangan belum menikah, katanya dia begitu. Makanya aku bingung. Padahal kemarin aku lihat orang-orang tuh pada nggak pakai itu, tapi dia masih ngeyel. Tapi sudah daftar belum bojone sampean? Ini mau daftar, makanya aku tanya ke Cece dulu apa yang harus disiapin kayak gitu. Soalnya kan aku harus pulang kan, makanya sebelum aku pulang tuh mau ngobrolin ini dulu, mau gimana, mau cari majikan atau aku pulang nunggu jadwal buat nikah atau gimana kayak gitu. Oke, Mbak. Tak ambil alih karena Oke. istriku malah saya layalan. Jadi kalau suami sampean meminta Iya. surat izin sampean belum menikah, ya lampirin aja Iya. tinggal. Kalau mintanya KUA ya udah sampean minta dari KUA. Sebenarnya surat keterangan bahwa sampean belum menikah itu, dengerin saya ngomong dulu, sampean kan nanya. Oke? Jadi kalau Iya. sampean meminta surat izin belum menikah, itu sebenarnya kantor desa pun sudah bisa. Karena catatan sampean itu tidak ada di KUA kalau sampean belum menikah. Bisa dipahami nggak? Iya. Makanya yang meleges adalah pemerintah setempat, yaitu desa. Itu yang dinamakan kalau di Hongkong surat single. Jadi Hongkong itu walaupun sudah bercerai, itu harus dinyatakan ada juga surat single. Bahwa selama tanggal sekian dan tanggal sekian itu tidak berstatus menikah dan single. Nah, itu yang diminta sama suami sampean karena dia bertanya sama lembaga nikah, merit register. Makanya yang sampean siapkan ya, yang pertama ya KTP, kemudian KK, kemudian akte, surat izin orang tua untuk melakukan pernikahan, dan surat keterangan dari desa bahwa sampean belum pernah menikah. Oke. 5. Sampean translate ke dalam bahasa Inggris
Untuk persyaratan menikah yang digunakan nanti surat izin orang tua sama surat keterangan dari desa bahwa sampean belum menikah. Dua itu ditranslate KTP paspor sampean. Itu untuk menikahnya. KTP KK akte itu untuk dependent visa. Oke. Nah, kalau sampean di intermediate hari ini, berarti sampean ada sisa waktu 14 hari. Tapi walaupun sampean pulang ke Indonesia, suami sampean bisa daftar. Yang penting kopian paspor dan KTP sampean suaminya pegang. Kopian paspor sama apa kok? Maaf. Pokoknya ya data pribadi sampean. KTP Hong Kong sama paspor calon suami sampean pegang. Kok KTP Hong Kong? Oke. Ya, buat nikah. KTP itu nggak perlu udah off. Loh, paspor kan ada. KTP. Lah ya wis identitasnya itu kan yang penting kan kalau dibutuhkan kan dikasih. Jadi Iya, sampean tinggal pulang, nanti dia yang mau jadwal karena dia apply-nya kan dia pasti ngisi pasangan couple-nya. Yang suaminya ya datanya dia sendiri, yang perempuan datanya sampean. Nah, data sampean nanti booking. Nah, setelah booking, kalau misalnya sampean nggak ada di Hong Kong, otomatis dia yang datang, dia yang menyerahkan. Ya, booking ketemu tanggalnya, dia menyerahkan berkas-berkas dirasa sudah perlu, sudah fix sama lembaga nikah, baru sampean keluar jadwal nikahnya kapan. Oke. Baru setelah keluar jadwal nikahnya kapan, ya sampean dari jadwal nikah itu sampean berangkat tiket untuk membeli tiket. Di misalnya tanggalnya 14 sampai nikah. Ya, sampean arrange tiketnya tanggal 12 apa tanggal 10 tambah 11. Jadi sampean bawa kopiannya surat undangan nikah. Jadi masuk ke imigrasi, nih saya mau nikah dengan suami saya ini. Itu connect di imigrasi, sampean dikasih masuk. Bisa dapat 2 minggu, bisa dapat 1 bulan sampean menikah. Nah, setelah menikah, visanya sampean sudah selesai urusan, pulang lagi Indonesia. Tunggu visanya di Indonesia. Visa turun, sampean bawa visanya, sampean berangkat ke Hong Kong wis dadi dadai. Oke. Nah, komplit, Berarti sudah lengkap. jelas. Iya jelas. Tapi Ah. yang belum jelas itu yang dokumen itu harus ditranslatein ke Indonesia ke KJRI kan? Nggak harus. Mau translate lembaga translate di Indonesia boleh, saya bantu boleh. Di translate di Hong Kong sendiri per lembarnya 600 Hong Kong dolar juga boleh. Lembaga translate itu boleh kemana-mana, nggak harus ke KJRI. Ke KJRI juga boleh. Kalau sampean translate-nya ke KJRI sedangkan sampean pulang di Indonesia, siapa yang ngurusi? Bojo sampean tahan nggak? Kalau bojone tahan, oke. Biayanya lebih murah. Kalau bojone sampean tahan, ya mending sampean yang ngurusin translate-nya di Indonesia. Kalau mau ngurusin sendiri tak kasih tahu. Kalau pingin dibantu saya ya ayo. So simple sekali. Kalau mau dibantu itu gimana po nanti? Ya udah, kasih PDF-nya semuanya, KTP, KK, akte, surat-surat itu tadi yang saya sebutkan 5 biji. Tak translate, tak kasih ke sampean. Jadi sampean bisa kasih ke suami dalam bentuk PDF, bisa kasih aslinya. Kirim ke Hong Kong kalau nanti urusan KTP. Jadi yang sampean kirim aslinya sebenarnya nggak usah semuanya. Cukup surat izin orang tua, kemudian sampean belum dinyatakan belum menikah oleh pemerintah daerah setempat, kelurahan, cope, wis itu aja. Dibuat syarat pernikahan dia. Dan itu nanti aslinya harus dibawa pada saat sampean sama suaminya booking. Sampean nggak ikut kan di Indonesia, suaminya datang sama bawa berkas itu komplit. Nah, gitu ceritanya. Suami sampean yang dateng, wis gampang, simple, sederhana. Oh iya, makasih. Oh iya, kemarin kan aku telepon, takutnya kan nanti di Indonesia apa kalau susah dihubungin pokoknya, karena kan kemarin aku telepon checklist, WhatsApp juga checklist, dia mau nanya ada nomor lain nggak, soalnya kan takutnya aku minta bantuan kayak gitu. Nah, channel YouTube saya sampai nonton nggak? Ini kan nomor telepon di channel YouTube istri saya. Di channel YouTube saya kalau Sandro Jabrik ada juga.
Ya Oh iya, soalnya aku telepon ke nomor ini kemarin checklist, tak kira ganti nomor. enggak, nomornya kita punya 3 mbak, bahkan 4. Cuman kan yang kita publish cuman 2. Di channelnya YouTube Bojoku yang ini, yang di channel YouTubeku ada sendiri. Bukan yang jalur Oh, jalur privat atau pribadi, karena yang telepon kan banyak sekali, terkadang kita juga ada urusan gitu loh mbak. Nggak ada masalah, oh, tanggal dan semuanya sama kan, nggak ada persoalan kan. iya nggak ada. Aman, beres itu kelar. Kalau sampean nggak ingin pisah sama suaminya, ya suruh ngejeng suaminya lo. Nah setelah dijeng baru nikah, itu boleh. Oh boleh juga katanya kalau misalkan dijeng sama aku sendiri nggak bisa. Kata Bisa, siapa? bisa. Kata siapa? Soalnya kayak gitu juga kok. Kata siapa? Kata malaikat? Apa kata Gusti Allah? Apa kata temennya? Kan repot ini. Kadang-kadang informasi itu simpang siur, terus sampean mendengarkan jadinya bingung. Boleh sampean dijeng suami, bisa turun, nah baru nanti melaksanakan pernikahan setelah beberapa bulan ya boleh. Cuman kalau dijeng suami, artinya saya memberikan saran untuk sampean berbuat banyak dosa, karena kan belum belum ada hubungan. Sayanya kalau yang menganjurkan seperti itu. Tapi sebenarnya Hongkong kan gak mikir itu. Ya, saya cuma ngomong aja sama sampean. Kalau seandainya tidak segera menikah ya nggak apa-apa, dijeng suami, siri dulu kan boleh. Nek siri kan nggak perlu apa-apa. Kan kayak Oh gitu. iya iya iya. Siri dulu panggil Iya, paham. ustadz. Bapak ibunya pakai video call, nikah by video call kan sekarang boleh. Yang penting kan walinya menyaksikan. Iya. Wali hakim itu ya boleh. Wis terserah, bebas sampean. Sampean tanya saya tak kasih opsi banyak. Iya. Mm-mm. Iya akhirnya punya pilihan. Nah, Soalnya pilihannya banyak. Gak usah khawatir, yang disesuaikan dengan sampean. Apakah ikut akidah, Tapi kondisi hamil gak? apa melanggar oh ya, kondisi hamil nggak, ditanyain bojoku. Oh enggak. Oh enggak, ya aman. Jadi mau berdasarkan akidah, mau berdasarkan agama, mau berdasarkan dosanya yang sedikit apa dosanya banyak, menyesuaikan sesuai kebutuhan sampean sing piye. Kita bisa. Oh, oke oke. Ah, ah. Iya paling aku minta bantuan buat translatein sama bikin ke PDF itu kayaknya nanti. Ya nggak ada masalah. Kebetulan kan ya minggu depan. Iya. Pokoknya kontak-kontak aja, bisa dibantu. Iya. Soalnya nanti tanggal 15 kita yang ngurusin nikah kok. Oh tanggal berapa? 15 kalau sampean mau ikut acara jadi saksi dan biar tahu bagaimana seperti apa. Tanggal 15 bulan ini kan ya? Ya, tanggal 15 ada, 17 ada, 20 ada, komplit jadwalnya kita, Mbak. Bulan ini rame. Aku kayaknya boleh deh kalau boleh ikut. Boleh, nanti nemenin Tanggal istriku. 21. Nelpon sama Itu bujuku gimana? ini. Kalau yang di 15 besok di Admiralty, 17 besok di PST. TST, yang 20 di Dunmun. Aku soalnya di Yomate sih. Kalau misalkan Admiralty atau TSI kayaknya bisa. Selama sampean Biar aku kosong kepingin tahu prosedur dan prosesnya nanti bisa. Iya, Jadi iya, sampean aku sebelum pengen tahu menjalankan juga. itu wis paham gitu. Sebelum melakukan itu sangat paham. Boleh pengalamannya sampean. Boleh. Gak ada masalah sama Berarti kita. nanti gimana ya Po itu? Gimana maksudnya gimana? Iya ketemunya di mana kalau mau? Ya WA sama bujuku, karena saya kemungkinan tanggal 15 saya masih ada, tanggal 16 mungkin saya terbang ke Indonesia. Nanti yang 17 sama 20 telepon aja istriku. Kalau sampean yang mau yang 15 sama saya bisa. Iya. Oh iya, paling 15 sih itu soalnya takut mepet. Tanggal 21 aku pulang. Malah anak overstay itu yang nikah, kan keren. Oh. Seru lagi ceritanya, Mbak. Wes. WA nanti ke nomor saya 52429909 atau 54791077 boleh. Wes, nanti di WA aja. Oke? Lima berapa? Boleh tahu nomornya berapa tadi? Belum ngecek. Nanti di WA, nanti kita WA.
Oke oke. Makasih ya Bu ya Ya. sama Cicinya, makasih udah bantu. Ya, sehat selalu, semangat. Pokoknya saya Ya. mendukung sampai untuk naik ke level berikutnya. Dadai Hongkong. Makasih. Oke, Bye-bye. bye-bye. Buat teman-teman, wah, yang mendapatkan jodoh dan pasangan, bagaimana dengan Anda, Mbok? Apa? Jodoh dan pasangan? Aku tidak ada dalam doa itu. Oh, tidak ada Aku dalam doa. kesehatan dan kebahagiaan serta anak-anak keluarga. Kita Teman-teman. gitu aja ya, teman-teman. Sehat selalu buat teman-teman semuanya, apapun yang terjadi nggak usah bingung, nggak usah panik. Dan satu hal ya, kata orang, omongannya orang, apa yang disampaikan orang ditelaah dulu. Ya, disaring dulu, dikelola dulu, dilogika dulu, dinalar dulu. Oke? Itu aja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video.